Jadi kita juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan yang akan datang supaya mereka juga bisa melihat seluruh aspek dari APBN. Kami juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang terus mencoba menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi dalam hal ini fiskal dan moneter bekerja dan berkoordinasi secara baik di dalam dinamika market dan juga dinamika global yang sangat tinggi dan tentu proses transisi politik yang sedang terjadi. Pembahasan dengan DPR untuk APBN 2025 terus dilakukan. Kemarin sudah disepakati dengan Komisi 11 mengenai asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,1, inflasi di 3%, masih dalam range, maaf, ini masih di dalam range untuk tahun 2024. 2025, maka untuk gross 5,1 hingga 5,5%, inflasi antara 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar di 15.300 hingga 15.900. Suku bunga SBN tahun depan diperkirakan 6,9 hingga 7,2%. Harga minyak disepakati di Komisi 7 80 hingga 85 dolar per barel. Lifting minyak 600 hingga 605 ribu barel per hari. Dan lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari. Ini asumsi yang sudah dibahas dan sampai dengan hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara proyeksinya tahun depan dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025. Seperti yang kita semuanya lihat bahwa defisit di dalam APBN 2025 masih dibahas dalam range antara sekarang range-nya di bawah lebih rendah sedikit yaitu 2,21 hingga 2,8. Ini memberi range yang lebih lebar. Dan ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru pada tahun 2025. Mengenai program-program baru sampai hari ini kami akan terus berkoordinasi dengan timnya Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme dari pelaksanaan program-program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan yang baru. Namun dari APBN karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang, kita sudah mulai melakukan penghitungan. Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan juga. Dan dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di bawah 3% dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level yang affordable dan prudent sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru. Ini yang akan terus kita komunikasikan. Jadi kita juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan yang akan datang supaya mereka juga bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan juga secara sustainable bagi pemerintah baru. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.